bahwa untuk memproduksi satu jeans itu aja kita butuh 2000 galon air. Fashion memang gaya, namun perlu juga tanggung jawab terhadap bumi. Fast fashion dengan fokus produksi massal mendorong konsumsi berlebihan. Tren yang terus berganti dalam hitungan minggu memicu masyarakat untuk terus membeli, seringkali tanpa mempertimbangkan kebutuhan nyata atau dampak lingkungannya. Akibatnya, limbah tekstil menumpuk, sumber daya alam terkuras, dan polusi meningkat secara drastis. Disinilah konsep sustainable fashion dengan pilar 5R yakni reduce, reuse, recycle, repair, dan resell muncul sebagai solusi dalam menghadapi dampak buruk dari industri fashion terhadap lingkungan. Dan kini, kedua pilar kami ambil sebagai contoh. Seorang aktivis lingkungan yang juga merupakan dosen ilmu komunikasi, Emma Rahmawati, kerap disapa Mbak M, menjelaskan dampak industri fashion dan praktik ramah lingkungan terkait fashion dari Mbak M sendiri. Dampaknya ya, kan kita tahu salah satu yang dikhawatirkan dari industri fashion itu adalah potensi limbahnya, kan? Potensi limbah fashion itu termasuk yang terbesar. Gitu. Lalu kalau kita bicara soal proses produksinya, ya, konsumsi air yang digunakan untuk produksi fashion itu sangat besar. Ada penelitian yang bilang bahwa untuk memproduksi satu jeans itu aja kita butuh 2000 galon air. Satu jeans, bayangkan. Artinya itu. Belum lagi kalau kita bicara soal pewarnaan. Pewarnaan yang kimiawi biasanya punya potensi untuk polusi air kan, polusi air dan sebagainya. Jadi sebenarnya itu yang kelihatan gitu, yang bisa kita ukur. Kalau saya ada 3 prinsip yang saya terapkan. Yang pertama, less consume. Yang kedua, tidak impulsive buying. Dan yang ketiga, prinsipnya mix and match. Gitu. Kalau less buying ya jelas ya, maksudnya kita mempertimbangkan kembali apa yang mau kita beli gitu ya. Jadi nggak lapar mata. Ini terkait sama yang kedua, jangan impulsive buying. Jadi kita merencanakan apa sih yang kita perlu beli gitu. Jangan misalnya saya udah punya yang ini tapi tetap aja beli yang ini lagi, sama aja akhirnya nggak berguna gitu. Nah itu kemudian juga terkait yang ketiga, kita perlu sebenarnya bukan seberapa banyak kamu punya fashion item. Untuk jadi fashionable bukan seberapa banyak kamu punya, tapi sebenarnya seberapa kreatif kamu bisa menggunakan si fashion items yang ada. Prinsipnya itu mix and match gitu. Itu kamu dinilai kamu fashionable atau enggak biasanya dari kemampuan kamu mengkreasikan apa yang kamu punya. Bicara soal jeans, ada brand lokal bernama EcoTouch di Indonesia yang mengolah ulang bahan salah satunya jeans bekas jadi berbagai macam produk inovatif. Aku dengan Kiki, Brand Communication and Sustainability Manager di EcoTouch. EcoTouch didirikan itu berawal dari keresahan kami atau kekhawatiran kami terhadap limbah tekstil yang ada di Indonesia gitu ya, khususnya di daerah Bandung. Karena sebelum itu kami memiliki pabrik ataupun perusahaan induk EcoTouch itu di daerah Bandung, di mana itu adalah kawasan tekstil yang banyak sekali perusahaan ataupun pabrik garmen atau tekstil yang cukup sulit untuk mengelola sampah mereka, dan ini akhirnya menjadi pemicu sebagai manajemen kami untuk bisa membuat ataupun meriset gitu ya teknologi yang bisa membantu untuk menciptakan solusi alternatif untuk bisa mengurangi limbah tekstil tersebut. Nah akhirnya dari keresahan itu kami mencoba membuat suatu produk di mana bisa menyerap banyak sampah tekstil untuk dijadikan produk baru lagi, dan salah satunya akhirnya kami menciptakan peredam, dan itu adalah salah satu usaha kami, upaya kami untuk mengurangi limbah tekstil dan menjadi salah satu solusi di Indonesia. Untuk prinsip sustainability-nya sendiri, kami memang melakukan pendekatan zero waste, di mana kami mengelola limbah, dan dari semua limbah yang kami terima, itu pun kami komitmen untuk mengelola seluruh limbah tersebut.
Sama halnya seperti di EcoTouch, ini waktu kami terima sampah semua tekstil dari masyarakat gitu ya, dan walaupun kami menyortirnya juga, itu semua sampah yang menjadi residu ataupun sampah yang tidak bisa kami recycle, akhirnya akan kami manfaatkan kembali dan kami perpanjang usianya dengan membuat kolaborasi bersama partner yang bisa lanjut mengelolanya juga gitu. Ataupun dengan niat kami mengumpulkan seluruh residu itu tidak terkirim ke TPA ataupun ke landfill. Jadi semuanya itu dikelola lagi, dan akhirnya the worst case-nya apabila memang harus dihancurkan, kami ingin memilih menghancurkannya melalui sustainability way. Jadi kayak dimasukkan ke alat penghancur ataupun kita sebutnya insenerator gitu ya, sebuah mesin insenerator yang memang ramah lingkungan. Seperti itu. Untuk praktek lingkungan keberlanjutan yang kami praktekkan itu adalah closed loop, ataupun di sini siklusnya sudah berkelanjutan. Dari praktek ini kami mengubah sampah pakaian menjadi pakaian baru, dan di situ sudah berkelanjutan. Ketika sampah ini dijadikan pakaian kembali dan pakaian yang barunya juga sudah habis masa pakainya gitu, itu akan bisa di recycle kembali. Untuk proses daur ulang di EcoTouch, kami di sini menerima semua donasi ataupun semua pakaian yang sudah tidak layak pakai, dan lalu kami akan pilah pakaian-pakaian tersebut sesuai dari spesifikasi yang bisa kami proses di mesin. Jadi kami akan melakukan pemilahan ataupun penyortiran, lalu akan kami lakukan segregasi, di mana ini adalah tahapan untuk pemisahan seluruh aksesoris, mulai dari kancing, resleting, karet, busa, dan lain-lain, sehingga nanti akan hanya kain aja yang masuk kami, kain aja yang akan kami proses untuk didaur ulang. Lalu setelah itu kami akan masukkan ke mesin untuk dicacah, dijadikan serat lagi yang kami sebutnya shoddy. Kemudian nanti dari shoddy akan kami buat produk barunya, ada 2 berupa peredam bangunan, dan juga ada yang kami pintal dijadikan benang. Nah, untuk benang itu selanjutnya akan kami kolaborasikan bersama penenun lokal untuk dijadikan kain tenun yang bisa dibuat menjadi pakaian baru lagi. Dan itu proses di kami berkelanjutan, dan sampah ataupun limbah dalam proses produksinya itu pun bisa masuk lagi ke mesin untuk dicacah dan dijadikan produk lagi. Jadi memang kami melakukan praktek keberlanjutan ini dengan pendekatan zero waste. Pemilahan bahan-bahan yang layak untuk didaur ulang oleh kami memang seperti yang kami tahap awal itu adalah pemilahan dari kelayakan pakaiannya. Apakah masih layak ataupun tidak layak pakai. Karena kalau misalnya masih layak pakai, kami tidak akan langsung recycle, karena itu masih bisa dipergunakan, dilanjutkan gitu ya, diperpanjang usianya dengan mungkin kita bagikan kepada orang yang membutuhkan. Jadi kami punya kerjasama dengan yayasan. Lalu kami akan fokus kepada bahan yang tidak bisa dipakai kembali dengan kondisinya itu seperti sudah robek, terus kusam, noda mungkin tidak bisa hilang gitu ya, tetapi sudah dicuci keras. Jadi setelah itu kami akan lanjut proses segregasi, di mana pemisahan aksesoris akan kami cek dari bahannya juga, karena untuk di EcoTouch sendiri kami akan fokus ke bahan yang seratnya itu natural ataupun katun. Nah, katun itu ada yang dari denim atau jeans, terus dari linen, katun, rayon, dan lain-lain. Jadi memang bahannya itu yang karakternya adalah adem gitu. Jadi kalau polyesternya tinggi seperti bahan yang ada di baju olahraga, mungkin kayak polyester yang legging, terus jaket parasut gitu ya, nilon, spandex, jersey, dan lain-lain, itu kami tidak bisa masuk ke mesin, tidak bisa kami recycle, dan itu akan kami pisahkan untuk nanti barang-barang tersebut itu akan dilanjutkan ke partner kami. Untuk hasil produk jadi dari daur ulang di EcoTouch itu ada beberapa output. Yang pertama, produk utama dan dari kami itu adalah peredam bangunan ataupun insulation felt. Ini adalah produk utama kami, di mana penyerapan tekstilnya itu paling tinggi, sehingga kami sangat amat bisa membantu nih untuk mengurangi limbah tekstil. Karena dari 3-10 kilo baju itu bisa diubah jadi satu kami yang ukurannya 60 x 120 cm gitu. Dan yang kedua itu ada benang daur ulang. Nah, benang daur ulang ini yang bisa jadi kami bisa menjual benang ataupun kain tenunnya.
Lalu yang terakhir itu kami punya merchandise. Ini barang sehari-hari gitu ya yang dibuat dari felt daur ulang kami dikombinasikan juga dengan material lainnya yang bisa mendukung gaya hidup sustainable. Pengelolaan di Indonesia sendiri ya, kita masih belum melihat nih misalnya kayak bank sampah yang sering kita jumpai. Kalau kita tanya apakah bisa terima sampah tekstil, banyak yang masih belum bisa gitu, masih belum bisa terima karena satu sisi bank sampah juga mereka membutuhkan profit gitu ya, tapi kan kalau untuk sampah tekstil sendiri kalau bisa dibilang tidak ada harga ekonomisnya dibandingkan dengan misalnya sampah plastik ataupun sampah elektronik dan sampah minyak gitu ya. Berharap sih kedepannya industri tekstil di Indonesia bisa memilih yang lebih ramah lingkungan gitu ya, entah dari proses pemilihan material yang ramah lingkungan dan juga dari segi konsumsi ataupun produksi yang juga lebih mengedepankan pakaian yang ramah lingkungan gitu ya, dan kemudian juga lebih terstruktur dari pengelolaan limbahnya juga. Jadi banyak perusahaan yang lebih bertanggung jawab dalam hasil produksi dan juga pemilihan materialnya, sehingga kedepannya kita juga bisa menciptakan suatu tren yang lebih sustainability dengan produk-produk yang berkelanjutan. Sejauh ini dari 2021 kami berdiri, kami kurang lebih sudah memproses kiranya ada 80 ton untuk sampah pakaian post-consumer yang sudah kami proses. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2023 mencatat sampah tekstil menyumbang 2,87% dari total komposisi sampah nasional. Estimasi mencapai 1,75 ton per tahun. Ditambah lagi, industri ini dikenal boros air dan 60% pakaian menggunakan bahan sintetis yang sulit didaur ulang, menjadikan pengelolaan limbah tekstil kian kompleks. Demikian, industri perlu membangun sistem produksi ramah lingkungan dan berkolaborasi, sementara masyarakat didorong untuk konsumsi lebih bijak. Dalam konteks 5R, EcoTouch menjadi contoh nyata penerapan prinsip recycle. Mereka mengubah limbah tekstil yang sudah tidak layak pakai menjadi berbagai produk baru seperti peredam suara atau material lainnya. Inisiatif seperti ini membuktikan bahwa dengan kolaborasi semua pihak, praktik daur ulang dapat efektif mengurangi dampak lingkungan dan menggerakkan industri fashion menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.